But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Hey guys, welcome to Daily Screen. Mayday, 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 Mayday. Ada berita heboh di pagi 8 Desember ini guys. Ini terkait dengan superhero dunia. Ini tentang salah satu cinematic universe yang sangat terkenal. Yap, sesuai dengan judulnya DC Universe. Yang tadinya DCU Extended Universe sekarang berubah jadi DC Universe. Ini tentu saja berhubungan dengan perubahan nama tersebut dan juga new era dari DC. Meskipun memang belum kelihatan ya new eranya ya. Nah, yang menghebohkan adalah ternyata salah satu karakter favorit gue yaitu Gal Gadot harus menghela nafas panjang. Karena kabar buruk yang pertama ini datang dari film Wonder Woman yang ketiga ternyata dibatalkan ataupun tidak jadi diteruskan oleh DC. Ini sesuai dengan persetujuan dari petinggi-petinggi ataupun Hokage dari DC Studio. Yang kabarnya memang sang sutradara yaitu Patty Jenkins sudah menyetor skenario ataupun cerita gini loh ceritanya. Ternyata setelah dilihat ternyata nggak setuju para petinggi ini karena katanya tidak sesuai dengan jalan cerita 10 tahunan dari DC Universe ke depannya. Karena kita tahu sendiri kalau James Gunn dan juga Peter Safran ini adalah petinggi-petinggi baru dari DC Studio. James Gunn ini bisa dibilang Kevin Feige-nya dari DC lah ya. Ternyata mereka ini berani mengambil langkah bahwa wah enggak, ini enggak sesuai gitu loh. Dan ini akan kita bahas sedikit nantinya di akhir film. Tapi bukan hanya Wonder Woman 3 saja yang mengejutkan, tapi seluruh cast ataupun karakter yang ada di Justice League selama ini itu nasibnya masih menggantung kutang-kantung gitu ya. Karena maksudnya si James Gunn ini benar-benar berani ya. Kalau di dunianya tuh kayak Elon Musk kali ya dari Tesla-nya berani semua ngambil langkah. James Gunn juga kayak gitu. Karena permintaan dari Warner Bros dan juga DC Studio, dia diminta untuk membuat cinematic universe reboot dari DC, new era lagi ya, reboot mulu ini DC ya, reboot ya. Tapi sejauh ini kita cukup optimis dan kita lihat saja gimana. Dan sejauh ini langkah kontroversial dari James Gunn mulai terlihat dan ini sebuah pengorbanan yang luar biasa menurut gue, karena antara berhasil atau enggak tuh 50-50 gitu, 50-50. Kalau berhasil ini dipuja-puja nih, tapi kalau nggak berhasil, nah DC makin hancur. Itu merupakan sesuatu yang benar-benar pengorbanan yang luar biasa. Balik lagi ke tema kita, selain Wonder Woman yang ketiga dibatalkan, Batgirl juga di cancel. Mereka nggak peduli, gue banyak duit kali ya kita Warner Bros ya. Kemudian juga ada kabar terbaru, rumornya sih memang masih rumor bahwa Man of Steel 2 juga ikut di cancel man. Karena fans dari Superman kan lagi senang-senangnya kedatangan dari Henry Cavill tetap memerankan Superman dan bahkan dia hadir di akhir dari film Black Adam. Tiba-tiba kita dapat kabar buruk dan bahkan baru kemarin gue lihat-lihat berita bahwa Man of Steel 2 lagi dalam tahap pengembangan. Tapi sekarang tiba-tiba rumor mengatakan kalau Man of Steel kedua di cancel karena harus menunggu project 10 tahunan dari James Gunn ini harus sesuai dengan timelinenya. Gua nggak tahu ya di cancelnya ini apakah ditunda ataupun dibekukan sementara waktu, suatu saat akan dimunculkan lagi atau memang ditiadakan. Kita nggak tahu yang jelasnya karena belum ada pernyataan resmi. Bahkan James Gunn juga Peter Safran juga kabarnya memang belum memberikan beberapa proposal usulan untuk 10 tahunan DC ke petinggi dari Warner Bros. Apakah ditandatangani apa enggak? Kalau ditandatangani jelas ini adalah perombakan yang luar biasa guys. Dan yap, Man of Steel 2 ini di cancel juga. Setelah Man of Steel kedua tidak cuma di situ saja, kabarnya juga film Black Adam yang kedua juga di cancel ataupun dibatalkan untuk sementara waktu kali. Gue juga masih bimbang ngomong sementara waktu atau selamanya, karena mungkin lagi-lagi tidak sejalan dengan acara 10 tahunan dari DC Universe ini. Nanti kita akan bahas satu-satu. Selanjutnya dari Project Black Adam juga di cancel. Ternyata spin-off dari Black Adam yaitu Hawkman yang digadang-gadang sedang dalam proses pengembangan di cancel juga karena mungkin tidak sejalan lagi dengan cerita dari 10 tahunan dari DC Universe ini. Oh my god, dan ini sih cancel mulu ya. Mulai kelihatan nih langkah besar dari James Gunn gitu loh. Dan yang terakhir adalah berita yang cukup menghebohkan. Ternyata Aquaman Jason Momoa karakternya dimatikan sampai film ketiga dari Aquaman yang terakhir ini nantinya akan kita saksikan di tahun 2023. Artinya sudah menutup
belum trilogi bahkan ya, menutupnya batas hanya dari film keduanya saja, dan nggak tahu apakah di recast ataupun dihentikan aja. Gue kemungkinan besar mungkin di recast, tapi kalau di recast tuh bahaya sih, itu luar biasa ya pengorbanannya tuh ya. Banyak sekali fans yang bakal marah besar kalau Jason Momoa di recast Aquaman-nya. Tapi tenang, kabarnya dengan dihentikannya Jason Momoa sebagai Aquaman justru akan dialihkan ke karakter lain tetap ada di DC. Ini namanya adalah karakter Lobo, yang gue juga sangat suka dengan Lobo. Dia ini benar-benar badass dari planet lain, dan dia ini penggambarannya tuh benar-benar sosok Jason Momoa sekali, baik dalam komik, dari versi live action tuh benar-benar penggambaran Jason Momoa. Dan 1 bulanan terakhir memang cukup heboh setelah James Gunn ini mentis bahwa akan mengerjakan project Lobo. Banyak sekali yang mengharapkan kalau Jason Momoa harus memerankan Lobo, dan ada juga yang bilang, loh kan dia kan udah ada di Aquaman. Dan banyak juga teman-teman yang bilang, oh gak apa-apa dia memerankan Aquaman juga, Lobo juga. Nah, memang agak sedikit egois, tapi dengan langkah ini, dengan rumor bahwa Jason Momoa akan dihentikan sebagai Aquaman di Justice League ataupun di film yang terakhir ini, filmnya kayak sejauh ini kita bilang filmnya yang baru dihentikan, kita nggak tahu kalau di recast benar apa enggak. Tapi kalau di recast agak sedikit janggal ya, karena di projectnya si James Gunn sendiri di series Peacemaker kan Aquaman-nya adalah Jason Momoa. Jadi gue yakin bahwa nggak akan di recast, tapi dihentikan dulu filmnya. Dan mungkin kalaupun mereka harus menunjuk Jason Momoa sebagai Lobo, tidak masalah juga dengan 2 peran tersebut. Toh kayak di Marvel juga sering terjadi 2 karakter kayak gitu tetap memainkan, tapi dengan jalan juga cerita yang berbeda, nggak masalah gitu loh. Selanjutnya mari kita bahas soal Superman dari Henry Cavill. Gue benar-benar senang Henry Cavill balik lagi sebenarnya, tapi mendengar rumor ataupun kabar yang agak 100% benar bahwa Man of Steel ini di cancel untuk sementara waktu, mungkin itu agak sedih ya, karena gue benar-benar mengharapkan kelanjutan dari Man of Steel 2 ini. Tapi gue yakin dengan komitmen Henry Cavill udah meng-announcement kalau dia bakal balik sebagai Superman. Bahkan dia berhenti dari series The Witcher yang ada di Netflix, katanya pengen lebih fokus ke Superman. Artinya akan banyak sekali peran-peran ataupun project Superman di DC yang benar-benar membuat dia fokus selama 10 tahun ke depan. Gue optimis sih, tapi memang cukup disayangkan kenapa Man of Steel 2-nya tuh di cancel gitu lah. Apakah memang James Gunn punya langkah sendiri setelah selesai fase 10 tahunan ini baru dilanjutkan Man of Steel 2 biar lebih wah? Itu sih gue setuju aja. Tapi memang kabar yang terbaru adalah Superman dari Henry Cavill akan hadir sebagai cameo di film The Flash. Kita nantikan saja. Jadi kalian jangan takut kalau Henry Cavill akan di recast juga, tapi kayaknya nggak akan mungkin karena dia udah kepalangan tanggung muncul di Black Adam dan juga muncul di film Shazam, meskipun cuman kostumnya aja juga muncul nanti di film The Flash. Kita masih berharap bahwa apa yang dilakukan oleh James Gunn ini akan benar-benar berhasil, atau justru sebaliknya itu lebih mengerikan lagi guys. Dan selanjutnya untuk Black Adam 2 di cancel, tanggapan kita adalah nggak masalah, karena Black Adam itu belum terlalu urgent untuk dibuatkan film keduanya. Menurut gue lebih urgent Black Adam ini harus melanjutkan apa yang terjadi di post credit scene-nya, di mana dia berhadapan dengan Superman Henry Cavill. Bisa saja dia langsung berlawanan dengan Henry Cavill, atau justru dia harus melawan para Shazam family dulu setelah film Shazam yang kedua. Nah itu lebih baik daripada buru-buru membuat film sequel dari Black Adam. Itu lebih baik gitu, nggak apa-apa di cancel. Mungkin James Gunn punya pandangan yang sama juga. Dan bahkan kalau di dalam cerita-cerita film animasi dari DC sendiri, Black Adam kan juga ikut beberapa event-event besar di cerita dari DC Universe. Jadi kita masih mengharapkan kalau Black Adam jangan dibuat film dulu dan masuklah ke crossover dulu gitu guys. Itu yang tanggapi kita terkait dengan Black Adam 2 yang di cancel. Dan yang ketiga adalah tentang di cancelnya film Hawkman. Dan jujur gue cukup setuju karena belum terlalu urgent juga bahwa film Hawkman ini harus segera tiba-tiba harus dimunculkan, karena fokusnya tampaknya James Gunn ini lebih fokus ke Justice League yang kedua ya, daripada fokus ke JSA yang kita lihat di Black Adam.
Karena memang sebelum ditunjuknya James Gunn sama Peter Safran sendiri, Warner Bros ini punya rencana untuk membuat Justice League yang kedua, tapi sedang menunggu siapa nih orang yang benar-benar tepat untuk menangani Justice League yang kedua ini. Tapi dengan langkah ini kita mulai terbaca bahwa pada akhirnya nanti di 10 tahunan dari apa yang dilakukan oleh James Gunn dan juga Peter Safran adalah ujung-ujungnya pun akan membentuk Justice League yang kedua dengan cerita yang lebih bombastis lagi. Mungkin yang seperti yang ditis oleh James Gunn di Twitter adalah tentang Kingdom Come. Kingdom Come itu kan benar-benar suatu event yang luar biasa gitu. Kayaknya menuju ke sana ujung-ujungnya, dan kita sangat menantikan apa yang akan dilakukan oleh James Gunn dan juga Peter Safran. Di tanggapan selanjutnya ini terkait dengan Wonder Woman 3 yang dibatalkan, dan ada kabar desas-desus juga kalau karakter dari Wonder Woman yang diperankan oleh Gal Gadot ini akan di-recast oleh orang lain. Menurut gue agak sedikit beresiko ya kalau seorang Gal Gadot di-recast, kecuali dia punya masalah besar kayak misalnya Ezra Miller tuh ya mungkin ya. Tapi kan dia baik-baik aja. Menurut gue kayak James Gunn agak sayang ya melepas Gal Gadot yang memang auranya tuh benar-benar udah Wonder Woman banget gitu. Udahlah, kalau kita mikirin Wonder Woman itu si Gal Gadot udah dari lahir tuh memang lahirnya sebagai Wonder Woman, nggak bisa tergantikan sama orang lain gitu loh. Meskipun memang kalau dipaksa tetap aja, tapi Gal Gadot udah melekat lah jadi Wonder Woman, jangan di recast. Dan itu gue kurang setuju kalau di recast. Yang kedua adalah di cancelnya Wonder Woman yang ketiga. Menurut gue salah satu orang yang setuju, karena jujur apa yang dilakukan oleh Patty Jenkins dari Wonder Woman yang kedua ini, yang terakhir adalah Wonder Woman 84, agak sedikit gagal dari ceritanya, itu pun udah kayak kehilangan arah. Dan itu lebih kerenan di Wonder Woman yang pertama. Di Wonder Woman pertama pun karena itu lebih mengulik tentang origin story, itu terselamatkan oleh origin story si Patty Jenkins-nya, dan juga terselamatkan dengan hype munculnya Wonder Woman di Batman vs Superman, makanya juga berhasil di Wonder Woman yang pertama. Tapi untuk Patty Jenkins menggarap lagi yang ketiga agak sedikit ragu, dan gue takut itu gagal lagi. Jadi gue sangat setuju kalau Wonder Woman di cancel ataupun ditunda dulu sampai benar-benar mereka ini, James Gunn dan juga Peter Safran, menyusun timeline yang lurus tentang 10 tahunan dari DC Universe ini guys. Dan ya, kesimpulan dari video ini terkait dengan gonjang-ganjing dari DC Universe, gue sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh James Gunn, karena memang banyak juga teman-teman yang mungkin gak setuju dan juga makin meremehkan dari DC Universe. Tapi justru gue adalah sebaliknya, gue kok tiba-tiba optimis sekali dengan DC Universe, dengan apa yang mereka lakukan, dengan langkah dari Warner Bros menunjuk James Gunn sebagai presidennya, kayak Kevin Feige-nya DC Studio. Jadi gue bener-bener optimis karena ini perombakan yang luar biasa. Belum pernah ada perombakan yang sebesar ini yang dilakukan oleh DC. Cuman selama ini kan sekedar reboot, film stand alone gitu lah. Jadi menurut gue ini adalah langkah yang sangat tepat, dan sekarang udah mulai kelihatan new eranya, sehingga kita bisa lihat dengan jelas bahwa James Gunn ini ingin membentuk universe dari DC ini lebih koheren dan juga terjalin satu sama lainnya. Dan langkah yang tepat menurut gue adalah menulis di kertas kosong. Jadi nggak usah pedulikan lagi catatan-catatan lama. Zack Snyder lah, udah tinggalin Zack Snyder, dan rencana-rencana yang lama tuh udah hapus semua, lu buang, lu bakar. Tinggal kalian beli buku baru, kosong semua tuh, tulis ya gini. Jadi itu membuat gue makin optimis dengan apa yang dilakukan oleh James Gunn dan juga Peter Safran. Karena kalau kalian lihat James Gunn ini, dia orangnya kreatif man. Dia nggak mungkin mau karyanya itu jelek gitu. Apalagi yang dipercayakan oleh Warner Bros ini adalah sebuah cinematic universe. Nggak mungkin James Gunn ini main-main, dan dia tahu formulanya. Dia juga udah berpengalaman di Marvel Cinematic Universe, dia juga udah berpengalaman kerja di DC, dia tahu masalahnya apa, dan kita akan lihat apa yang dikerjakan oleh James Gunn nantinya. Gue adalah salah satu orang yang benar-benar mendukung perombakan DC ini, dan sudah saatnya DC berkembang dan saling bersaing sama Marvel biar kita semakin banyak tontonan. Nggak cuman film DC jelek gitu, nggak ada. Film Marvel biasa aja, nggak ada mengkotak-kotakan. Kita jangan anti nonton mentang-mentang kalian fandom dari Marvel, kalian anti nonton DC. No, tidak boleh. Kalian harus nonton dulu baru boleh kalian bandingkan mana yang lebih baik, mana yang nggak. Jangan anti kritik, jangan anti segalanya lah. Mari kita tunggu saja langkah berikutnya dari DC Universe, dan juga kita menantikan juga proyek besar dari Marvel Cinematic Universe.
Dan thank you buat teman-teman udah menyaksikan breaking news kita kali ini. Nantikan terus daily screen update kita selanjutnya. Setiap ada berita-berita yang menghebohkan, kita akan hadir secara mendadak. So pastikan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.